Ya. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan masih harus semangat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kita ya. Benar adik-adik, kita harus semangat. Ayo langsung saja kita menyiapkan Alkitab dan juga alat tulis kita serta hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah dan kita mengangkat pujian kita yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat kedua tangannya. Kita angkat pujian kita, tanganku ada dua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari, sehingga pada minggu pagi ini kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah walaupun hanya secara online ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah sekolah hari Minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan jika sebentar saat cerita Alkitab akan disampaikan kepada kami anak-anak-Mu, kiranya cerita Alkitab itu dapat menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Ayu, kita angkat pujian kita, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu,
Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sukacita selalu ada dalam hidup adik-adik sekalian. Pada hari ini kembali bertemu dengan kakak dan guru-guru sekolah minggu yang lain di tempat ini. Bila tadi kita telah bersama-sama memanjatkan doa dan memanjatkan sebagian dari pujian kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kakak ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memberikan kami Roh Kudus supaya kami dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adikku tersayang, bila Alkitabnya sudah disediakan, yuk kita buka sama-sama. Alkitabnya dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu atau belum ada di rumah? Sekali lagi, dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Sakeus. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah. Ikuti kata kakak. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku sayang, pada hari ini kita akan bercerita tentang seorang yang mempunyai badan pendek, tapi dia berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Siapa yang kira-kira? Apakah kalian pernah mendengarkan cerita Alkitab ini waktu kalian sekolah minggu dulu di gereja? Atau pernahkah kalian mendengarnya? Di kota Yerikho ada seorang yang kaya yang bernama Sakeus. Ia badannya pendek. Ia bekerja sebagai pemungut cukai atau dikenal juga dengan kepala pemungut pajak. Apa tadi sayang? Pekerjaannya? Ya betul. Ia bekerja sebagai pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Hal itu menyebabkan orang-orang lain tidak menyukainya. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan melintasi kota itu. Sakeus ingin bertemu dan melihat Yesus. Tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Ada yang tahu kenapa Sakeus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Sakeus mungkin sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ia ingin bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Dia berjalan ke kiri, dia berjalan ke kanan, tetapi tidak bisa karena di depannya dikelilingi oleh orang banyak. Bagaimana dia cara ingin bertemu dengan Tuhan Yesus yang melewati jalan itu? Lalu dia berpikir, bagaimana ya caranya? Lalu Sakeus melihat sebuah pohon.
Ia mendapat ide untuk memanjat pohon itu. Ada yang tahu apa nama pohon yang dia panjat tadi sesuai dengan cerita Alkitab yang telah kita baca tadi? Ya betul, pohon ara. Ia mendapat ide untuk memanjat pohon ara. Aku akan melihat Tuhan Yesus yang akan lewat dari situ, katanya. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus dengan penuh sukacita segera turun dan menerima Tuhan Yesus. Orang banyak yang ada di sekitar situ menjadi bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang yang berdosa, dan mau menumpang di rumahnya? Sakeus berkata, ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Ia mau menebus kesalahannya jika katanya ada orang yang kepaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Hari itu Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada Sakeus, dan Sakeus bertobat serta menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Begitu juga kita adik-adik, Yesus ingin agar kita mengenal Dia. Dan kita pun patut bersyukur serta bersukacita karena kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Walaupun banyak hal yang mungkin membuat kita terhalang untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi karena kita mau berusaha dengan keadaan dan kemampuan kita untuk melawan segala sesuatu yang menghalangi niat kita untuk datang kepadanya, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Contohnya dulu waktu sebelum keadaan kita pandemi COVID-19, dulu adik-adikku sayang dilanda rasa kantuk, malas untuk datang sekolah minggu, atau malas untuk membaca Alkitab. Nanti dulu. Serta banyak hal yang membuat kita untuk enggan bertemu, bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta niat kita untuk malas mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau memang niat kita untuk melawan segala rasa itu, yakin dan percayalah, maka kita bisa akan melaluinya. Jadi adik-adikku sayang, bila keadaan seperti ini yang membuat kita tidak bisa bebas kemana-mana, namun hal itu tidak mengurangi niat kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Walaupun adik-adikku berada di rumahnya masing-masing, tetaplah berdoa, berjaga, minta mohon petunjuk Tuhan Yesus supaya hidup kita selalu berada di jalan yang benar dan kita menjadi anak-anak Allah sesuai yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa sapaan, kembali lagi kakak mengajak kita untuk menyanyikan lagu Ibu Jari. Jari tunjuk, jari tengah yang panjang,
kami yang dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami anak-anakmu boleh beribadah sekolah hari Minggu, walaupun kami beribadahnya dari rumah kami masing-masing secara virtual. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah kurang bagi kami dimanapun kami berada dan pada saat apapun kami. Kiranya Kau selalu menyertai kami juga Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada saudara-saudari kami juga yang lainnya Tuhan, yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah secara virtual maupun langsung di beberapa tempat. Tuhan kiranya selalu menyertai mereka dan hadirat Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang tua kami yang masih bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka apapun yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati, maupun itu pekerjaan, kebersamaan, bahkan waktu kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya sebagian dari apa yang kami berikan dapat menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang tersisa pada kami itu bisa menjadi berkat juga bagi kami. Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami akan belajar walaupun hanya dari rumah dan bersekolah dari rumah. Tuhan kiranya tidak membiarkan semangat kami patah, tidak membiarkan semangat kami hilang Bapak, tetapi inilah kesempatan bagi kami untuk menggunakan waktu yang terbaik kami untuk belajar dari rumah. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan bersama doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu di ibadah online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.